那是什么？啊？ Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Begitu Yang Kai membuka mulutnya, orang tua itu memberi isyarat kepadanya. Jangan bicara. Setelah beberapa saat, para pengunjung telah tiba di luar dan mengetuk pintu orang tua itu. Xiaoyu terbangun di tempat tidur. Buka pintunya orang tua. Terdengar suara gemuruh dari luar. Orang tua itu memeluk cucunya dalam pelukannya. Ketukan di pintu di luar jelas tidak sabar. Melihat orang tua itu tidak mau membuka pintu, dia langsung menendang pintu hingga terbuka. Orang tua, salah satu dari mereka dengan ganas menyela. Apa lagi yang kamu lakukan di sini? Keluar dari sini, orang tua itu menjaga cucunya dan menangis, ayah anak itu telah ditangkap olehmu, dan ibu anak itu juga telah ditangkap olehmu. Di sini kita sendirian, kita saling bergantung, apakah kamu tidak melepaskannya? Kami mengundang mereka untuk mengunjungi Pulau Yunxia dan menikmati kebahagiaan mereka. Sekarang mereka merindukanmu, mereka secara khusus meminta kami untuk mempertemukanmu, sehingga keluarga bisa bahagia bersama. Pria yang masuk lebih dulu menyeringai muram dan melangkah masuk. Tiba-tiba, dia melihat Yang Kai, dan wajahnya tercengang. Dia menatap Yang Kai dengan waspada, tetapi dia tidak merasakan jejak seorang pejuang dari pemuda itu. Dia mengira bahwa dia adalah orang biasa, dan dia tidak memperhatikannya lagi. Dia bergumam dalam hatinya, kapan keluarga itu memiliki satu orang lagi? Orang tua itu menangis. Bisakah kamu mengembalikan orang tua anak ini? Anak itu sangat merindukan orang tuanya. Karena kau merindukannya, ayo pergi bersama kami. Ketika kamu sampai di Pulau Yunxia, ketika kalian berkumpul, apa yang kamu tangisi di sini? Sejak kedua pejuang itu memasuki rumah, mereka tidak banyak bicara, tetapi Yang Kai telah mendengar banyak informasi. Pulau Yunxia, Yang Kai tahu. Ada sekte Yunxia di pulau itu. Itu hanya kekuatan kelas 3, yang tidak sebagus paviliun Ling Qiao. Hanya saja Yang Kai tidak tahu mengapa mereka datang ke sini untuk menangkap orang. Orang tua itu berkata bahwa Xiaoyu tidak mau bicara karena ada sesuatu yang terjadi di rumah. Seharusnya memang begitu. Yang Kai bukan orang yang suka ikut campur. Dia membantu Cuier karena dia sudah pernah diurus sebelumnya. Sekarang ketika kakek dan cucunya dalam masalah, Yang Kai sangat peduli. Orang-orang selalu ingin tahu rasa terima kasih, kebaikan hati Xiaoyu yang sederhana, sudah cukup untuk membuatnya tergerak. Kedua seniman bela diri ini hanya memiliki kekuatan lingkungan pneumatik, dan keterampilan mereka tidak tinggi. Yang Kai percaya diri untuk mengurus mereka dengan mudah. Tetapi tidak nyaman melakukannya di sini, kemungkinan besar orang tua dan Xiaoyu akan terlibat. Ini membutuhkan banyak perencanaan. Mari kita kembalikan orang tua anak-anak dan biarkan keluarga kita berkumpul. Sambil terisak, orang tua itu berlutut di tempat tidur dan bersujud berulang kali. Sialan, orang tua itu berisik sekali. Pria seni bela diri dari sekte Yunxia bergegas untuk bertarung. Nak, siapa kamu? Prajurit sekte Yunxia melotot ke Yang Kai dan berteriak dengan marah. Saya adalah kerabat jauh dari keluarga ini, kata Yang Kai sambil tersenyum. Kerabat jauh. Orang ini menatap Yang Kai dengan curiga. Apa yang ingin kamu lakukan di sini? Yang Kai segera menjawab, bisnis sedang lesu. Saya ingin datang ke sini, tetapi saya tidak menyangka bahwa paman dan bibi saya dibawa ke Pulau Yunxia oleh dua orang. Sungguh mengejutkan. Saya telah mengagumi sekte Yunxia sejak lama. Saya telah lama ingin belajar, tetapi saya tidak pernah menemukan jalan keluar. Sungguh anugerah Tuhan untuk bertemu dengan Anda hari ini. Bisakah Anda membuat waktu yang nyaman dan membawa saya ke Pulau Yunxia? Suara Yang Kai rendah hati, dan ekspresinya tenang. Kedua seniman bela diri di Pulau Yunxia tercengang. Ada orang yang ingin pergi ke pulau kita. Apakah anak ini gila atau bodoh? Yang Kai bertanya, kalian berdua, saya baru saja tiba di Haicheng hari ini. Saya sedikit kekurangan uang, tetapi Anda dapat yakin bahwa jika Anda dapat bergabung dengan sekte Yunxia, Anda harus menunjukkan rasa hormat yang berbakti kepada kedua saudara senior di masa mendatang. Kamu ingin menyuap kami? Dua seniman bela diri dari Pulau Yunxia saling memandang. Aku telah menangkap begitu banyak orang sebelum dan sesudahnya. Aku telah melihat semua jenis orang.
Reaksi orang bodoh yang kutemui hari ini benar-benar luar biasa. Namun, yang asli baru saja ada di sini. Aku ingin menggertak orang asing sepertimu yang baru saja datang ke Haicheng. Yang Kai menatap mereka dengan gugup dan bergumam dalam hatinya. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Pulau Yunxia dengan orang-orang biasa ini, dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk membantu lelaki tua dan cucunya keluar dari masalah. Benar saja, setelah menatap lama, kedua prajurit itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu Yang Kai dan berkata, "Bagus, karena kamu tega memuja sekte Yunxia kami, bagaimana kami bisa menolaknya? Kamu adalah seorang pemuda dengan kerangka yang luar biasa dan penampilan yang cerdas. Kamu pasti seorang seni bela diri. Jika kamu berhasil di masa depan, jangan lupakan perkenalan kita." "Tidak, tentu saja tidak." Ketiganya saling memandang dan tertawa. Dua orang pendekar dari sekte Yunxia diam-diam memarahi Yang Kai sebagai orang bodoh. Setelah waktu yang lama, Yang Kai menahan tawanya dan berkata, "Kalian berdua, apakah menurut kalian cukup bagiku untuk menyembah sekte Yunxia sendirian? Jika kalian membawa yang tua dan yang muda, itu akan merepotkan di jalan. Ini adalah masalah yang paling penting bagi Yang Kai. Jika mereka tidak mau melepaskan orang tua dan cucunya, Yang Kai telah membunuh orang-orang di sini sebelumnya." Namun, Yang Kai jelas khawatir. Mereka datang ke sini untuk menangkap orang-orang karena sekte Yunxia memiliki pekerjaan yang dapat dilakukan oleh orang biasa, terlepas dari pria dan wanita, muda atau tua, selama mereka adalah manusia. "Baiklah, apa yang kau katakan juga, awalnya ingin membawa mereka untuk bersatu kembali, tetapi tidak menyangka keluargamu orang tua ini tidak sopan, menyia-nyiakan niat baik kita. Dia sudah tua, maaf, saudara-saudara seperguruan yang lebih tua." Yang tertawa. "Karena kamu telah memutuskan untuk bergabung dengan sekte Yunxia, tidak terlambat. Ayo pergi sekarang." Kedua prajurit sekte Yunxia menyelesaikan tugasnya, dan beberapa dari mereka tidak sabar untuk meninggalkan ruangan kecil dan pengap itu. "Silakan tunggu di luar sebentar. Aku akan mengucapkan selamat tinggal kepada kakek dan adikku." Mereka tidak meragukan, jadi mereka menunggu di luar. Ketika mereka pergi, Yang Kai perlahan berjalan ke sisi tempat tidur dan melihat cucu-cucunya yang gemetaran. Yang Kai tersenyum. "Orang tua, jangan khawatir, aku punya rencana sendiri, kau lupa, aku juga seorang bela diri." Ada secercah cahaya di mata keruh lelaki tua itu, yang membuatnya sedikit lega. Yang Kai meraih lengannya dan mengambil semua kekayaan orang mati yang telah dibuatnya beberapa hari yang lalu dan meletakkannya di tangan lelaki tua itu. Dia dengan sungguh-sungguh mengatakan kepadanya, "Tinggalkan Haicheng besok pagi, pergilah jauh-jauh, dan jangan tinggal di sini lagi." Setelah itu, Yang Kai menyentuh kepala Xiao Yu dan berbalik. Sampai suara langkah kaki di luar berangsur-angsur memudar, lelaki tua di ruangan itu menjabat tangannya dan melihat apa yang diberikan Yang Kai kepadanya. Itu selusin tiket perak. Lelaki tua itu, dengan air mata di matanya, berlutut di tempat tidur. "Xiao Yu, kamu harus tahu rasa terima kasih, ingat penampilan saudara ini. Jika kamu memiliki kesempatan untuk melihatmu lagi di masa depan, kamu akan diberi hadiah bahkan jika kamu seorang budak atau pelayan. Apakah kamu tahu itu?" Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Di luar, Yang Kai telah pergi bersama dua prajurit sekte Yunxia. Yang Kai ingin mencari kesempatan untuk membunuh mereka, tetapi sebelum dia bisa melakukannya, dia menemukan bahwa perkembangan hal-hal melebihi harapannya. Sekte Yunxia mengirim lebih dari 2 dari mereka malam ini, tetapi ada sebanyak 20 dari mereka, dan bahkan beberapa ahli dari Zenyuanjing bertanggung jawab. Yang Kai tidak melakukannya. Zenyuanjing ada di sini. Dia mencoba membunuhnya. Pada tahap ini, Yang Kai tidak panik. Dia hanya orang biasa di mata mereka yang berlatih seni bela diri di Yunxia. Ini adalah keuntungannya. Selama menemukan kesempatan, Anda dapat melarikan diri, dan kesempatan selalu perlu menunggu dengan sabar. Dua master seni bela diri Yunxia membawa Yang Kai ke kapal 3 tiang di tepi laut, dan mereka tidak peduli lagi padanya. Selain itu, mereka mengubah sikap ramah mereka, ada ironi yang jelas dalam senyum mereka, seolah-olah mereka mengatakan bahwa kamu berada di kapal bajak laut Nak. Yang Kai juga tidak peduli dengan ini. Seiring berjalannya waktu, orang-orang terus-menerus dibawa ke kapal. Orang-orang itu menangis dengan sedih, atau memarahi atau memohon terus-menerus. Semua orang dari sekte Yunxia di kapal mengabaikan mereka, seolah-olah mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Ada pria dan wanita, kebanyakan dari mereka adalah pengemis dan gelandangan,
dan beberapa nelayan berpakaian rapi. Mereka belum pernah melihat orang berpakaian indah. Dengan kata lain, tujuan sekte Yunxia adalah orang-orang miskin. Karena orang miskin diganggu, mereka tidak dapat melawan. Begitu fajar tiba, lebih dari 30 orang telah ditangkap oleh sekte Yunxia. Para prajurit itu juga bergegas kembali. Di bawah komando para nahoda di kapal, sebelum matahari terbit, kapal berlayar menuju laut. Tangisan dan pelecehan lebih dari 30 orang yang ditangkap berangsur-angsur berhenti, karena bahkan jika mereka mematahkan tenggorokan mereka, tidak ada seorang pun di Pulau Yunxia yang memperhatikan mereka. Sebaliknya, mereka mungkin menerima pukulan. Yang Kai sedang duduk di sudut, menatap semua ini dengan dingin, dia tidak berteriak atau menangis, juga tidak menarik perhatian siapapun. Kapal telah berlayar selama 1 jam, dan jaraknya hampir 100 mil dari Haicheng. Yang Kai diam-diam mengamati pergerakan Master Ranah Yuan asli di kapal, berpikir bahwa jika dia melompat keluar dari kapal sekarang, dia dapat memiliki beberapa baris vitalitas. Dengan kekuatan lingkungan nematiknya sendiri, dia tidak khawatir akan tenggelam, dan kekuatan fisiknya sudah cukup. Yang Kai takut bahwa penguasa wilayah Yuan yang sebenarnya akan terbang dari kapal dan mengejarnya. Tepat ketika dia tampak sedih dan ragu-ragu, seorang nelayan tua yang telah ditangkap memanfaatkan ketidaksiapan orang-orang, mengambil langkah lebih dulu dan melompat dari kapal. Dengan suara pelan, lebih dari 30 orang yang ditangkap menjadi bersemangat dan bergegas ke sisi kapal untuk melarikan diri dengan langkah para nelayan tua itu. Tetapi para seniman bela diri dari Pulau Yunxia itu tidak menghentikan mereka, hanya menatap mereka dengan sinis. Yang Kai merasa ada yang tidak beres. Mereka berusaha keras untuk menangkap orang-orang biasa ini, tidak ada alasan untuk membiarkan mereka pergi dengan mudah. Tiba-tiba, teriakan datang dari bawah. Nelayan tua itu yang baru saja melompat dari kapal. Mendengar suara itu, mereka yang bergegas ke sisi kapal tiba-tiba menghentikan langkah mereka dan menatap ke laut dengan mata terbelalak. Ada apa? Apa yang terjadi? Ada monster di bawah. Orang-orang biasa itu berteriak, dan mereka semua berdiri diam dan memberanikan diri untuk melompat turun. Di atas kapal, seorang prajurit dari klan Yunxia mencibir dan menatap manusia. Mau tahu apa yang ada di bawah sana? Inilah yang terjadi ketika kau melompat dari perahu. Seniman bela diri dari sekte Yunxia mencibir. Hati Yang Kai sangat kagum. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi melompat keluar dari perahu. Dia pasti mengikuti monster di laut, mungkin dibesarkan oleh Pulau Yunxia sendiri. Di dalam air, monster-monster ini adalah rajanya. Mereka adalah para pejuang di lingkungan pneumatik. Tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri dari mereka. Dengarkan aku, prajurit dari sekte Yunxia itu berteriak keras. Jika kau tidak ingin mati, sebaiknya kau tetap di atas kapal. Dalam 1 atau 2 jam lagi, kau akan tiba di Pulau Yunxia, ini adalah kesempatan yang diberikan oleh klan Yunxia kepadamu. Saat kau tiba di pulau itu, akan ada makanan lezat yang tak ada habisnya dan sutra serta satin yang tak ada habisnya. Selama kau lulus ujian sekte Yunxia, kau dapat diterima sebagai murid. Kerumunan itu terdiam dan jelas tidak percaya apa yang dikatakannya. Namun, setelah apa yang terjadi tadi, orang-orang biasa yang telah ditangkap ini tidak berani membuat keributan lagi, juga tidak berani memiliki ide untuk melarikan diri. Ada monster yang memakan orang di bawah kapal. Bagaimana mereka bisa memiliki keberanian? Kapal terus berlayar. Lebih dari 1 jam kemudian, Yang Kai mendengar seorang pria berkata, "Aku pulang." Yang Kai membuka matanya dan melihat ke depan. Dia melihat garis besar sebuah pulau tidak jauh dari sana. Pulau itu tidak kecil. Yang Kai memperkirakan bahwa pulau itu berukuran 4 atau 5 kota Haicheng. Namun, pulau itu memberinya perasaan aneh. Sekarang dia memiliki penglihatan yang luar biasa. Pada pandangan ini, sisi kiri dan kanan pulau itu tampak berbeda. Semenanjung di sebelah kanan tampaknya ditutupi oleh lapisan kabut tipis, orang-orang tidak melihat yang sebenarnya, juga tidak tahu misteri apa. Setelah waktu yang lama, kapal itu perlahan melambat dan akhirnya mendarat. Beberapa murid Pulau Yunxia menurunkan tangga tali dari geladak untuk menyambut orang-orang biasa. Mereka semua turun dari kapal. Meskipun lebih dari 30 orang ketakutan, mereka juga dengan tertib melompat dari kapal dan mendarat di daratan. Saat ini, banyak dari mereka turun ke tanah. Mereka benar-benar takut pada monster pemakan manusia di bawah kapal. Banyak dari mereka adalah nelayan, tetapi mereka belum pernah bertemu monster seperti itu dalam memancing selama bertahun-tahun.
Yang Kai sengaja jatuh di bagian akhir, disertai dengan wajah tersenyum, membuka mulutnya, "Dua saudara senior, kapan kita akan menyembah sekte?" Salah satu dari mereka mencibir Yang Kai, "Siapa saudara seniormu? Jangan khawatir, apakah kamu tidak mendengarnya saat berada di atas kapal? Selama kamu dapat lulus ujian sekte Yunxia, kalian semua dapat terdaftar sebagai murid dan bergabung dengan sekte untuk berlatih seni bela diri." "Dan apa ujiannya?" Yang Kai bertanya. "Ujiannya sangat sederhana. Kamu hanya perlu mengumpulkan sesuatu. Jangan bertanya terlalu banyak. Kamu akan tahu nanti." Melihat Yang Kai membodohinya, pria itu menepuk pundaknya dan berkata, "Selama kamu cukup pintar, kita akan memiliki kesempatan untuk menjadi saudara seperguruan. Kamu baru saja datang ke Pulau Yunxia. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Ada hidangan lezat untuk dihidangkan setiap hari. Saat ujian tiba, kamu akan diberitahu. Namun, Pulau Yunxia memang tempat yang bagus untuk berkultivasi. Energi langit dan bumi di sini kaya, yang jauh lebih kuat daripada paviliun Lingqiao. Tidak heran sekte-sekte agama di laut suka mendirikan sekte-sekte agama di pulau itu dan menduduki pulau itu, inilah keuntungan mereka. Selain itu, banyak pulau memiliki permata-permata kejeniusan yang istimewa, yang tidak terlihat di daratan. Mungkin mereka terinfeksi oleh pemandangan indah Pulau Yunxia. Orang-orang biasa yang tertangkap ini juga sedikit lebih stabil, menunjuk ke pemandangan sekitar sambil berjalan. Salah satu dari dua murid Pulau Yunxia mulai mengingatkannya. "Jangan berlarian di pulau itu. Ada juga monster pemakan manusia di sini. Jika kamu berlarian, kamu akan berakhir tanpa tulang." Benar saja, ketika mereka mendengar ini, banyak orang terdiam. Mereka teringat akan nasib nelayan tua yang melompat dari perahu sebelumnya. Butuh waktu sekitar 1 jam untuk menyusuri jalan di pulau itu sebelum orang-orang itu mencapai tujuan mereka. Seorang murid sekte Yunxia lainnya datang menemuinya. Ia membawa lebih dari 30 orang biasa ke halaman yang luas dan berkata sambil tersenyum tipis. Kedua saudara seperguruan itu telah bekerja keras. Mereka memperoleh panen yang baik malam ini. Tidak apa-apa, aku telah menemukan lebih banyak orang daripada yang kutemukan dalam beberapa bulan terakhir, dan orang-orang ini akan dikelola oleh saudara seperguruan yang lebih muda. Setelah beberapa patah kata, kedua seniman bela diri sekte Yunxia itu pergi. Setelah mereka pergi, Yunxia Zhongwu, yang bertanggung jawab untuk menerima mereka, melambaikan tangan dan berkata, "Ikutlah denganku." Berjalan ke halaman, Yang Kai melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada tembok di sekelilingnya, yang meliputi area seluas beberapa mil. Ada rumah-rumah kecil di dalamnya, yang tampaknya hanya untuk ditinggali satu orang. Lebih dari 30 orang biasa semuanya ditempatkan di rumah-rumah kecil ini, dan Yang Kai sendirian. "Mulai sekarang, kalian akan tinggal di sini. Kalian tidak perlu peduli tentang apapun atau melakukan apapun. 3 kali makan sehari akan dikirimkan kepada kalian oleh orang-orang kalian sendiri. Tugas kalian sekarang adalah makan dan tidur dengan baik, menjaga kesehatan yang baik, dan menunggu ujian yang diberikan oleh klan Yunxia." Dia tidak percaya bahwa sekte Yunxia membawa orang-orang biasa untuk menikmati kebahagiaan. Apa yang akan dilakukan sekte Yunxia? Yang Kai sedikit bingung. Tetapi Yang Kai tidak bisa melarikan diri sekarang. Bagaimanapun ini adalah pulau. Kecuali jika bisa mendapatkan perahu dengan aman, itu pasti kapal besar yang dapat menahan serangan monster. Begitu sampai di sini, pasti langsung merasa tenang. Yang Kai meletakkan beban di hatinya dan duduk bersila di atas ranjang untuk berlatih. Di hari kedua, kalau memang ada yang membawa makanan enak, Yang Kai makanan enak pasti sudah dipersiapkan dengan matang. Ada juga samar-samar bau obat di dalamnya. Semuanya pasti makanan yang mengandung obat. Yang Kai tidak langsung makan, tapi menunggu lama. Melihat yang lain tidak ada yang dimakan, dia pun menggerakkan sumpitnya. Setelah makan, orang-orang biasa itu merasa segar kembali, begitu pula Yang Kai. Meski tidak banyak obat yang ditambahkan di makanan ini, tapi semuanya adalah makanan yang menyehatkan, yang bisa membantu mengaktifkan ki dan darah. Kalau dipakai dalam jangka waktu lama, orang biasa pun bisa berumur panjang. Sudah beberapa hari seperti ini. Mereka yang ditangkap saat ini benar-benar tidak bisa mengeluh lagi dan sepenuhnya percaya dengan apa yang dikatakan oleh para pengikut sekte Yunxia. Merupakan suatu berkah untuk bisa membawa mereka ke sini. Mereka semua adalah orang-orang miskin. Kapan mereka pernah diperlakukan seperti ini? Makanan yang mereka makan adalah makanan lezat, hari demi hari, orang-orang miskin itu menjadi semakin kuat. Suasana hati mereka gembira, tidak khawatir tentang makanan,
Mereka pikir ini adalah surga.